pemirsa Berita Satu, kita kembali lagi ke meja redaksi. Nah, meja redaksi untuk hari ini spesial dari lokasinya Digiverse. Ya. Di sebelah kanan aku ada Pak Syukri, di sebelah kiri aku juga ada Kang Ego. Terima kasih, Mbak Dani. Nah, oke. Karena spesial Digiverse, jadi nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang digital, apalagi tentang sosial media. Ya. Oke, nah kalau dari Pak Syukri dulu deh, ya. Selama ini nih dari redaksi sendiri, seberapa positif sih sosial media itu berpengaruh bagi teman-teman di portal berita1.com? Baik, makasih Dania. Jadi bicara digital tentu saja tidak lepas daripada kita bicara media sosial. Dan media sosial bahkan terkadang menyampaikan informasi lebih cepat daripada media itu sendiri. Kenapa? Karena itu seperti citizen journalism, di mana ada peristiwa, mereka langsung memvideokan, mereka langsung menyebarkan melalui media sosial masing-masing. Itu sisi positifnya, jadi lebih cepat orang mendapatkan informasi. Tapi kemudian ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah tidak ada kurasi. Tidak ada kurasi di sosial media. Sehingga kemudian ketika saya punya akun sosial media, kemudian langsung diupload begitu saja tanpa kurasi. Sebenarnya bener nggak sih informasinya? Bener nggak sih seperti itu peristiwanya? Bener nggak sih? Itu sekian banyak pertanyaan. Nah, selama ini sebelum ada sosial media, media-media yang sudah ada, media-media mainstream itu selalu ketika mendapatkan informasi, tentu yang paling utama adalah kita melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ya kan? Memverifikasi informasi di lapangan, kemudian menanyakan kepada narasumber, memastikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Tapi kalau media sosial tidak. Nah, itu sisi negatifnya. Tapi bukan berarti kemudian selama ini sosial media juga buruk. Enggak. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat paham bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik, tentu sosial media itu akan sangat bermanfaat. Contohnya misalkan sosial media itu digunakan untuk melakukan edukasi, sharing. Misalkan ketika saya punya pengalaman di dunia komunikasi, saya sharing pengalaman yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, saya sharing kepada orang itu lebih bermanfaat. Satu, misalkan dia sharing. Atau misalkan dia melakukan hal yang lain, misalkan online shopping, dia dagang. Misalkan dia melakukan dagang, itu kan bisa memiliki dampak positif bagi masyarakat. Nah, tinggal bagaimana adalah yang paling penting catatan melalui sosial media ini adalah bagaimana regulasi diatur dengan seimbang. Saya tidak mengatakan diatur dengan ketat, tapi diatur dengan seimbang. Bagaimana ini tetap bisa bermanfaat dengan masyarakat, tapi ini juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu, Dania. Oke. Setuju. Nah, aku sendiri kan sebetulnya setiap hari ya udah pasti sama teman-teman di belakang Berita Satu merasakan dampak positif dari sosial media. Betul. Karena ya salah satu fungsi dari sosial media itu ya sebagai alat atau tools komunikasi supaya lebih cepat. Betul. Jadi apa berita yang bisa kita tayangkan bisa lebih cepat diterima sama masyarakat. Sama pembacanya berita1.com maupun di Universe sendiri. Gitu. Nah, kalau dari Kang Egun nih, Kang Egun kan sering banget nih banyak dapat info dari sosial media ya. Misalnya ada kebakaran nih di sini atau misalnya ada kerusuhan nih di sini. Bahkan kemarin kita sangat-sangat bergantung sama Kang Egun waktu peristiwa demo terakhir. Kang Egun ini di lokasi ini nih ada kerusuhan, betul apa enggak sih gitu misalnya yang kayak gitu. Baik, Daniel, Mas Uki. Jadi sebelum saya ngebahas ini, saya ingin membandingkan dulu nih antara kondisi jurnalis sebelum ada media sosial sama yang sudah terjadi media sosial. Jadi Mas Uki pasti udah ngalamin ya. Kalau dulu kita sebagai jurnalis mendapatkan informasi, benar Mas, tidak di media sosial. Tapi ada strategi khusus yang harus dikuasai jurnalis untuk mendapatkan informasi tersebut. Misalnya, contoh nih, kita punya jaringan informasi lewat polisi, lewat TNI, dan itu kita punya. Jadi benar-benar informasi itu A1. Misalnya polisi kasih tahu, di sini ada kebakaran, di sini ada peristiwa misalnya 338, di sini ada peristiwa kecelakaan. Kita mendapatkan informasi bukan dari media sosial, tapi langsung dari narasumber petugas yang di lokasi informasi ke kita. Jadi untuk misalnya hoax atau informasi itu bohong, impossible. Jadi ketika ada info itu kita turun. Itu bedanya nih. Ini cerita masa lalu ya. Tapi saat ini kecepatan media sosial itu nggak bisa kita pungkiri.
nggak bisa kita tolak dan itu wajib kita terima. Betul. Tetapi kita perlu verifikasi, benar Mas? Verifikasi apa? Misalnya satu, kalau dari media sosial nih, kita lihat akunnya dulu nih. Akun ini benar-benar akun benar atau bukan pemiliknya? Atau Oh iya dong, pasti kita lihat dulu. Kalau informasi dari media sosial, lihat akunnya dulu. Oh dari orang penting. Oh dari jalur misalnya dari si A tapi jelas identitasnya. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, kita bisa kita bisa membandingkan dengan media besar. Misal kita udah media besar nih, tapi kita cari juga informasi di media besar yang lain. Ada nggak nih informasi ini? Kalau emang itu benar, oh itu udah A1. Betul. Ketiga, biasanya kalau kita di media sosial, kita lihat nih komentar nih. Kalau di media sosial itu ada komentar, balasan dari si akun itu, misalnya, oh benar ini A1, lokasinya di situ, kita komunikasi kan, diskusi di situ. Ya kemungkinan benar. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan gitu untuk verifikasi dari media sosial. Jadi nggak langsung terima. Terus kembali ke pertanyaan tadi, misalnya peristiwa 25 akhir Agustus lah kita mencatatnya kita akhir Agustus. Jadi awal sebelum kejadian seliwuran di media sosial soal aksi itu banyak. Dari media sosial apapun itu, dari anonim kayak dari misalnya orang yang punya identitas jelas itu keluar semua. Kita kan dapat info nggak kita makan mentah-mentah. Bahkan banyak yang live iya waktu dong. itu. Jadi ketika dapat informasi dimasuki, Kang, ini ada ini, oke, kita telah dulu, kita lacak dulu, kita konfirmasi ke penegak hukum, kita konfirmasi ke berbagai pihak yang benar-benar mengetahui peristiwa ini. Benar nggak nih peristiwa ini? Oh benar Kang, benar peristiwa misalnya kejadian, aksinya akan terjadi hari ini jam sekian. Oke, kita mapping. Jadi benar-benar kita selektif lah. Sebagai media mainstream kita nggak menerima mentah-mentah dari media sosial itu. Makanya kita verifikasi yang tadi saya sebutkan. Berarti begitu Mas Daniel. Pasti Mas Suki setuju tuh pasti. Ya, jadi kan? sebenarnya media sosial ini dalam posisi pengambilan informasi di lapangan ini adalah kita jadikan sebagai informasi pertama. Betul. Sama ketika saya dapat informasi dari jaringan kita tadi yang disebut Mas Gun ya. Sebelum ada media sosial tuh kita melalui jaringan, melalui koneksi yang kita miliki, itu bisa diinformasi, Mas, ada penembakan di sana, misalkan kayak gitu kan. Memang nggak ada foto videonya, misalkan contoh ketika penembakan di Tamrin, ledakan di Tamrin. Yang kita lakukan pertama kali adalah, oke, kita serap informasi itu, tapi kemudian kita verifikasi dulu ke lapangan. Verifikasi kita lakukan dengan 2 jalur. Yang pertama adalah mengirimkan reporter ke lapangan, atau kita langsung menghubungi pihak terkait, atau yang punya otoritas, pihak otoritas. Biasanya kita menelpon polisi, kalau kebakaran kita menelpon pemadam kebakaran untuk memastikan benar nggak informasinya. Minimal informasi pertama oke, sudah clear, pihak otoritas membenarkan, langsung kita naikkan beritanya. Selanjutnya reporter di lapangan baru dari pandangan mata. Oh iya benar, ternyata kebakarannya tidak hanya memakan satu rumah, tapi beberapa rumah misalkan kayak gitu. Dari kesaksiannya langsung, dia bisa wawancara warga sekitar dan sebagainya. Makanya sebenarnya kita sebagai media tidak boleh untuk mengkonsumsi secara langsung apa yang ada di sosial media, terutama kalau dia bukan berasal dari akun resmi. Tadi Mas Gun sudah angkat itu. Jadi kalau misalkan akun resmi dari Polda Metro Jaya, dari apa kan mereka punya akun resmi masing-masing instansi ya. Itu mungkin boleh kita kutip, walaupun tetap reporter kita terjunkan di lapangan untuk informasi. Tapi kalau akun-akun yang sifatnya pribadi, ya kan, kita harus verifikasi betul. Apakah akunnya itu akun anonim? Biasanya akun anonim tuh gampang banget ngelihatnya. Kalau followersnya di bawah 1.000, 100, itu pasti anonim. Dan kemudian pasti ini dipakai untuk buzzer. Dan itu biasanya digunakan untuk menjebak media. Agar media memakan itu, memberitakan itu, sehingga mereka akhirnya diambilnya oleh media. Sehingga teramplifikasi. Kita juga bisa ngelihat apa postingan-postingan dia. Betul. Yang sebelum-sebelumnya. Betul. Seperti apa postingan? Apakah emang ujar kebenciannya tinggi, banyak gitu kan? Atau misalnya kalau yang pribadi biasanya kan umum, walaupun masuk. Tapi kalau dia tujuannya nggak benar atau buzzer, itu beda. Isinya akan sangat berbeda dah. Berarti kalau dari Pak Syukri sama Kang Egun sendiri ya memverifikasinya dari akun itu kredibel apa enggak? Betul. Apakah bisa dipercaya apa enggak? Apakah ada apakah ada unsur ini tuh akun buzzer atau enggak sih gitu. Karena nggak dipungkiri juga sosial media tuh dampak positifnya tuh banyak, tapi negatifnya juga banyak. Kayak misalnya banyak UMKM yang sangat terbantu dengan sosial media untuk bahan promosinya. Bahkan kalau kita bilang juga di media kita sendiri, kita juga salah satu cara untuk mempromosikan
berita-berita yang kita sajikan itu lewat sosial media. Betul. Gitu. Bahkan juga dari komunikasi bisa juga menjadi alat branding. Alat branding diri, alat branding perusahaan, dan sebagainya itu bisa dipakai. Makanya sosial media itu lebih, kalau kita menganalogikannya, sebenarnya sosial media itu seperti pisau. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau dia gunakan positif, dia bisa pakai untuk memotong, memasak, memotong buah, memotong sayuran dan sebagainya. Tapi kalau digunakan oleh yang orang punya niatnya kriminal, jahat, pasti kemudian dilakukannya untuk membunuh orang, memalak orang, dan lain sebagainya. Jadi tergantung bagaimana pisau ini digunakan. Dan yang terpenting dari ini adalah, tadi saya sampaikan 2 hal. Satu, edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sosial media. Yang kedua adalah bagaimana regulasi, membatasi dan menggawangi sosial media ini agar benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Ya, setuju. Karena menurut aku ya, orang tuh zaman sekarang apalagi Gen Z atau Gen Alpha sekarang yang memang basisnya udah lewat sosial media, pasti mereka mencerna berita tuh jarang ada yang langsung datang ke portal, tapi harus disuapin dulu istilahnya lewat sosial media karena mereka kan pelaku si sosial medianya sendiri. Jadi memang influence-nya itu si sosial media itu sangat besar. Bahkan bisa sangat amat menggiring opini yang sebetulnya harus diverifikasi. Mereka banyak tuh tergiring dari satu opini yang udah disebarkan, di repost banyak orang, tapi kredibelnya masih dipertanyakan. Apakah berita atau info ini betul atau tidak gitu, misalnya itu hanya karena banyak repost atau berita-berita viral. Makanya dari aku sendiri sebagai pelaku sosial media, apalagi di CCB Universe yang memang di media, itu aku betul-betul harus hati-hati, harus cross check ke Pak Syukri, harus cross check ke Kang Egun, apakah berita ini aman, karena takutnya begitu kita naik sebagai media yang udah kita taruh di sosial medianya kita, akun kita atau media kita tuh takutnya menggiring opini yang hoax ini nih. Jadi nggak cuma cepet doang, tapi emang harus tepat gitu, harus dikurasi lagi nih. Ini boleh nggak? Takutnya malah jadi memperkeruh suasana gitu. Kayak misalnya kemarin ada penjarahan dan lain-lain. Kita sangat hati-hati untuk tidak menampilkan itu di sosial medianya kita. Dan ngomong-ngomong soal wacana nih, ya kan? Benar kan? Yang baru kita klik-klik kemarin. Nah, wacana satu akun, satu pengguna media sosial. Kita bertiga nih, setuju nggak? Dania dulu deh yang komen, silakan. Setuju nggak? Ladies first. Kalau aku setuju. Kenapa? Karena selama ini belum ada regulasi jelas nih Pak Syukri. Nggak ada regulasi jelas dari pemerintah menurut aku yang bisa memfilter buzzer-buzzer yang berseliweran. Buzzer ini kan ya istilahnya asalkan dalam tanda kutip ada uang atau ada biaya, ya udah mereka bisa menyampaikan berita-berita atau menginfluence orang-orang untuk menyampaikan berita yang sebetulnya nggak tahu juga gitu loh kredibelnya seperti apa, kredibilitasnya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya ada satu orang hanya mendapatkan satu pengguna aja, itu bisa, menurut aku ya, itu bisa memfilter siapa sih orang di balik akun ini. Karena sekarang orang kalau mau bikin akun tuh cuma modal email kosong, jadi itu satu akun. Ya, sebelum ahlinya ngomong, saya nambahin dulu. Ini ahlinya kita. Jadi setuju atau tidak setuju, pasti ada sisi positif dan tidak negatifnya. Jelas positifnya pasti memudahkan pemerintah untuk melacak akun itu. Kedua, penipuan online hilang. Akun anonim nggak ada, kan gitu. Tapi itu kan positif bagi pemerintah. Tapi kan bagi kita pelaku, apalagi yang punya usaha, atau kalau kita pingin punya akun 2 nih, kadang-kadang kan gua aja kan 2 yang satu buat ini, yang satu buat ini, ya kan gitu kan. Itu seperti itu Mas. Tapi kalau sisi ahlinya gimana nih ahlinya? Jadi kalau menurut saya gini, dari sisi sosial media tadi membicarakan kita yang awal itu sebelum masuk soal akun, yang perlu tadi kan saya baru mengatakan ada 2 sisi. Satu pendidikan buat pengguna yang sosial media, yang kedua regulasi pemerintah, yang ketiga adalah platform juga harus memiliki tanggung jawab. Kebetulan saya dan beberapa pemret lainnya ada sekitar 6 atau 7 itu dipercaya sebagai kayak semacam advisor di salah satu sosial media yang mungkin Anda pasti sudah tahu.
Karena ini salah satu platform terbesar. Nah, kita mengadvokasi di sana itu adalah untuk memberikan masukan kepada sosial media platform sosial media ini untuk mereka lebih selektif. Karena waktu itu isu yang saya angkat begini, sosial media itu pernah membiarkan live orang gantung diri. Mungkin pernah dengar nih, sampai 4 jam itu live dan tidak dimatikan. Saya sampaikan ke mereka waktu diundang ke Singapura, saya sampaikan, kenapa kok tidak ada? Dan dia belasannya penyensoran tidak ada, tidak dimatikan. Itu orang bunuh diri selama 4 jam dia live. Nah, dia bilang tidak ada yang report. Nah, saya sampaikan, loh, kalau Anda tunggu orang report segala macam susah dong. Jadi kita kasih masukan. Terakhir waktu penjarahan rumahnya Sahroni. Betul. Itu live juga kan? Betul. Ingat gak beberapa akun live? Dan itu saya langsung share ke mereka. Ini live, ini bahaya. Takutnya orang ke influence ya Pak Yes, ya. makanya kan saya langsung share tuh ke petinggi TikTok, petinggi sosial media yang ada di Indonesia. Jadi kesebut tuh kan. Jadi saya share ke mereka, ya kan. Saya minta mereka untuk segera menghentikan. Saya bilang untuk segera menghentikan, dan setelah itu kan kalau tidak salah agak susah orang live kan. Iya, ya, nggak boleh live. Artinya ada beberapa orang juga mungkin selain saya ikut mereport juga gitu. Tapi maksud saya platform memang harus menjaga betul. aware lah. Aware. Jangan mengandalkan pedoman komunitas. Ya. Itu tidak cukup menurut saya. Nah, kembali ke pertanyaan soal satu akun, satu KTP atau satu orang satu akun. Satu betul kata Mas Gun. Sisi positifnya memang kita mencegah ya kan terjadinya akun-akun fiktif, buzzer dan sebagainya. Tapi di sisi lain mungkin ada keperluan orang untuk usaha dan sebagainya. Itu mungkin perlu diatur dengan. Tapi yang lebih agak membahayakan Mas Gun dan Dania, ketika itu berlaku satu akun, tahu nggak apa? Ketika kita mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan, maka kemudian akan mudah dideteksi. Ya, itu pelacakan itu kan. Iya, gitu. Jadi kecuali kalau memang kita negaranya sudah benar-benar demokratis. Maksudnya tidak perlindungan terhadap masyarakat, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu benar-benar dijaga di Republik ini, itu is okay. Betul. Tapi kalau kebebasan berpendapat, berbicara itu kemudian masih abu-abu. Abu-abu dalam arti gini, oh ini jangan ditangkap, oh yang ini ditangkap. Tebang pilih lah bahasanya kayak gitu lah ya. Bahkan ada istilahnya nih Pak Apa Syukri, tuh? kalau nggak viral nggak akan ditindaklanjutin. Yes. Ingat kan beberapa orang yang kemudian memposting tapi kemudian digugat. Tapi kalau yang mempostingnya akunnya akun benar, bukan anonim, ya sah-sah saja. Betul. Yang kita khawatirkan adalah akunnya akun anonim itu. Betul. Yang tujuannya untuk membunuh orang, tujuannya untuk men-grounded orang, tujuan untuk menyebarkan hoax, itu yang kita takutin. Ngomong-ngomong soal medsos, kita sebagai media mainstream perlu regulasi juga dong buat medsos. Kita punya regulasi, kita punya undang-undang pers, kita punya kode etik. Masa platform medsosnya nggak punya regulasi, tidak bisa membatasi, berarti kan nggak fair dong. Kita dibatasi sedangkan medsos tidak dibatasi sebebas-bebasnya. Nah itu yang perlu kita dorong. Bahkan di beberapa negara tuh di luar Indonesia kayaknya udah punya regulasi. Oh iya. Gitu. Nah Jadi itu yang kita dorong sebagai media pengaturan- mainstream, mendorong pemerintah, mendorong DPR, yuk berlakukanlah yang sama. Ya kan? Iya. Biar adil. Sebetulnya Itu maksudnya. betul. Kalau menurut aku juga bukan yang tadi Mas Egun bilang tuh, kadang kita butuh kok akun lain untuk jualan, akun lain untuk dan lain-lain. Tapi yang nggak bisa kita tracing adalah sebetulnya siapa sih orang yang berada di akun ini, karena emang regulasinya cuma ya udah bikin email jadi selesai, atau nomor handphone aja juga udah jadi. Makanya nih kalau aku lihat dari Komdigi tuh lagi ngekaji wacana sebetulnya bukan hanya dari satu NIK atau misalnya satu nomor telepon, tapi mereka katanya mau bikin regulasinya satu sidik jari. Tapi sebetulnya atau face recognition gitu, face ID, dan itu juga sebetulnya dia bilang oh nggak satu akun kok, satu orang itu masih tetap bisa bikin akun yang lain, tapi setidaknya Komdigi tuh tahu siapa sih akun dibalik siapa sih orang dibalik akun ini. Tapi emang perlu dan. Jadi mungkin pemerintah berpikir bahwa kalau gua ngeluarin kebijakan seperti itu, pembatasan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya contoh di Nepal, contoh di Filipina, itu menjadi pertimbangan khusus mungkin pemerintah. Jadi pemerintah itu sepertinya hati-hati untuk mengeluarkan kebijakan ini. Tapi kita sebagai media, kita perlu memberikan masukan, solusi. Pembatasan ini bukan tujuannya untuk membatasi kemerdekaan
demokrasi, betul. bersuara, bukan, tapi untuk memberikan apa sih, rambu-rambu lalu lintas, Regulasi lah regulasi ya. agar lu bermedsos ada aturan lah gitu, Betul, nggak sembarangan. nggak Yang tadi Mas Supri sembarangan. bilang gantung diri sampai 4 jam prosesnya, itu nggak ada sensor. Tapi kalau di TV gambar itu aja di-cut, tidak boleh tayang, nongol, KPI turun, surat teguran, gimana kita, ya kan? Betul, Yang betul, viral ya betul. pasti yang medsos, bukan TV, karena kita dibatasi. Nah Ya. itu ketidakadilan ini, media mainstream dengan medsos, itu perlu kita dorong. Supaya Yuk seimbang. pemerintah buat regulasi buat medsos, buat regulasi buat media mainstream udah ada. Tapi regulasi buat medsos perlu pertimbangan, perlu masukan dari orang-orang media, masyarakat, dan ahli-ahlinya. Jadi biar tidak membungkam demokrasi tadi gitu. Itu poinnya. Tahu nggak, kadang ya yang bikin kita sedih itu ketika bicara medsos itu adalah gini, regulasi kita terlambat menyikapi perkembangan teknologi. Ini yang seringkali terjadi di kita. Setelah terjadi baru. Setelah kemudian ini ada satu nih media sosial, dia muncul, didiemin, kemudian oh masih kecil nih. Pas kemudian ketika besar dan membahayakan buat dirinya, Baru baru siap. kemudian disikapi. Ini menjadi kebiasaan. Makanya tadi tuh ada istilah kalau nggak viral, Kalau nggak atau viral, nggak no FYP, viral, no justice. no justice. Nah itu juga. Jadi maksudnya gini, seperti AI misalkan. AI aja sampai hari ini regulasinya belum jelas. Ya kan? Bagaimana tuh? Saya pernah ketemu beberapa stakeholder, ada wakil menteri segala macam. Saya bicara, Pak, saya bilang ini AI ini harus segera disikapi. Kenapa? Karena dia menggunakan hak cipta orang. Aturannya bagaimana? Ya, betul. Aturannya bagaimana pengambilan hak orang? Sementara kita punya undang-undang hak cipta. Konten misalkan nih, di online kita bikin konten segala macam. Tapi tiba-tiba ketika orang masukin prompt di AI, diambil semua konten kita cuma dikasih kredit doang. Kredit namanya ada di situ, kadang-kadang tidak ada juga, ya kan? Nah, ini harus punya regulasi yang jelas. Catatan pentingnya adalah dari media sosial ini ada satu, tadi kan itu sudah catatan edukasi, kemudian pemerintah regulasi. Pemerintah harus bisa lebih cepat melihat perkembangan teknologi, ya kan? Bagaimana? Oh ini ada teknologi baru nih. Nah, bagaimana menyikapinya? Dipelajari betul segala macam. Pemerintah tuh punya infrastruktur yang memadai dan luar biasa. Sehingga kemudian ketika ada perkembangan teknologi baru yang berpotensi digunakan besar masyarakat, itu harus segera disikapi. Jangan sampai seperti peristiwa Nepal. Ya kan, ketika masyarakat sudah gandung terhadap sosial media, tiba-tiba di-cut dalam 1 hari. Ya ngamuklah semua orang. Gitu loh. Ini Ya, jangan sampai terjadi kayak gitu. Makanya Jangan. regulasi itu segera. Betul. Semua stakeholder undang, sikapi buat yang tidak tadi demokrasi tidak terancam, media mainstream misalnya tetap jalan dengan aturannya, mereka punya aturan. Jadi berkesinambungan lah, tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai kayak Nepal main cut, terjadilah seperti itu. Berarti dengan kecepatan teknologi harusnya pemerintah juga harus mengimbangi regulasi-regulasi itu jadi biar semuanya jadi terstruktur lah, atau Ya. misalnya ada kurasi-kurasi dari pemerintah juga. Nah makanya ada Digiverse ya Pak? Ya, Betul. makanya Oke. di Digiverse ini kita melakukan acara Digiverse 2025 itu mengambil tema Celebrating Connectivity, Creativity, and Community. Dan di salah satu materi yang dibicarakan adalah kita mengangkat soal digital ethics. Di digital ethics itu dibicarakan tentang bagaimana sih etika dalam bersosial media, berdigital. Bagaimana etikanya. Jadi dijabarkan oleh narasumber-narasumber yang hadir pada saat siang tadi, dijabarkan bagaimana orang sadar dan aware. Apa fungsi dari sosial media, apa tujuan bersosial media, apa etikanya, apa rambu-rambunya yang tidak boleh dilanggar. Karena sosial media benar-benar butuh yang namanya digital ethics. Karena kalau tidak ada etika menggunakan sosial media, siapapun ditabrak, Betul. siapapun diserang, siapapun difitnah. Tabrak ya Pak. Iya. Bagaimanapun pemerintah, ya tugas pemerintah itu, pemerintah dibentuk adalah untuk mengatur hubungan saya dengan Mas Gun, komunikasi saya dengan Dania. Kalau misalkan pemerintah tidak mampu mengatur, tidak perlu ada pemerintah. Akhirnya jadi chaos, jadi berantakan segala macam. Nah makanya digital ethics kita adakan di Digiverse hari ini adalah untuk, ini kan kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan mahasiswa yang hadir. Jadi untuk mengedukasi mereka bagaimana beretika yang baik dalam bersosial media. Ya tentu selain digital ethics banyak materi-materi yang lain. Narasumber-narasumber lain ada bicara soal connectivity, itu fokus kepada 2 hal. Satu berbicara soal keadilan akses internet, sama kemudian internet murah. Bicara creativity, bagaimana kreativitas masyarakat berdigital itu harus berdampak bagi dia, bagi masyarakat.
Kemudian ada community, ini banyak sekali community yang kita undang, ada community K-pop, ada community Mobile Legend gitu kan. Untuk community ini, kenapa kita ambil dan kita angkat di dalam Digiverse? Karena kita melihat bahwa masyarakat itu aslinya orang Indonesia itu komunal loh. Ya. Komunal, beneran. Mungkin pernah ingat sebelum kemerdekaan ada Jong Ambon, Jong Java, dan sebagainya. Dan kemudian ada Serikat Dagang Indonesia, ada Serikat Islam, dan sebagainya. Artinya orang Indonesia itu sangat komunal, bukan masing-masing gitu. Makanya kemudian kita dorong anak-anak muda itu untuk berkomunitas yang positif. Jangan kemudian berkomunitas judi online, ya, tapi berkomunitas yang positif dalam rangka satu, membangun dan meningkatkan kapasitas diri. Yang kedua, misalkan selain membangun dan kapasitas diri, yang kedua kemudian bagaimana ini juga bisa menjadikan jejaring buat mereka. Yang ketiga, bagaimana bisa mereka mendapatkan benefit ekonomi dari situ. Jadi makanya kita hadirkan beberapa narasumber yang memiliki komunitas-komunitas yang besar. Bahkan tadi ada salah satu narasumber yang bicara dia punya 750 komunitas yang mereka bukan mereka bentuk tapi mereka fasilitasi. Sehingga kemudian karena mereka beranggapan bahwa sebanyak-banyaknya orang berkomunitas itu pasti akan berdampak positif. Itu makanya Digiverse diadakan. Dan malam ini adalah kita lakukan 1 hari dan mudah-mudahan acara ini akan berlangsung lagi tahun depan. Yes. Dan kemudian komunitas yang ikut lebih banyak, narasumber juga yang ikut juga lebih banyak yang lebih capable yang hadir, sehingga kemudian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke. Itulah kalau ahlinya udah bicara kan, Digiverse. Ketua panitia Digiverse pasti tujuannya baik kan. Ya kalau ketua panitia nggak tahu apa-apa nggak usah jadi ketua panitia dong, ya nggak sih? Pada prinsipnya gini, mudah-mudahan medsos ini, kalau saya berpikir, medsos ini tidak dijadikan kepentingan. Itu mau kepentingan pemerintah, mau kepentingan golongan atau kepentingan orang lain yang punya niat jahat. Mudah-mudahan. Makanya kami tekankan regulasi itu segera kita dorong biar ada aturan hukum, aturan mainnya, biar tidak ada kecolongan dan dirugikan. Ya. Tadi saya bilang tidak ada kepentingan pemerintah, tidak ada kepentingan golongan atau yang negatif ya Mas Agung ya. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi menjelang pemilu, menjelang itu ramai banget tuh, itu takut itu kepentingan. Makanya segera kita dorong segera. Kita sebagai jurnalis, masuknya sebagai jurnalis, kita terus mendorong. Kalau dibiarkan terus kan media dirugikan juga gitu. Walaupun kita punya media. Dan satu hal lagi, kalaupun masyarakat ingin melihat medsos, lihatlah medsos Berita Satu. Asik. Ya kan, medsos media. Betul. Jangan lupa follow, subscribe, komen. Jangan ngelihat medsos akun-akun yang misalnya tidak jelas. Betul. Anonim. Lihatlah akun medsosnya Berita Satu atau Universe. Aktual, tajam, objektif, betul ya kan, banget. Cepat, karena udah pasti itu. Ini bosnya Daniar. Selain cepat, udah pasti harus dikurasi dulu. Bener nih nggak Kang Edgun? Betul nggak nih Pak Syukri? Jangan sampai aku udah tayangin Dania ini salah, ini nggak bener gitu. Jadinya malah orang-orang di luar itu ya terinfluence dengan media kita gitu kan. Betul sekali. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, pemirsa Berita Satu, YouTube-nya Berita Satu tuh kalau breaking news, paling gencar. Paling gencar dan nomor luar biasa. 1. Udah gitu di BTV sekarang juga udah mulai ini breaking news juga. Jadi di subscribe, di follow. Insya Allah kita akan memberikan yang tercepat buat medsos. Dan yang pasti adalah apa yang muncul di sosial medianya Berita Satu sudah pasti terverifikasi. Betul, pasti sudah pasti terverifikasi. Oke. Ada tim lapangannya, ada tim editornya, baru ke Daniar. Benar. Ya kan? Itu. Cepet tapi harus tepat. Ya. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Syukri dan Kang Egun. Seru banget ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Digiverse dan beberapa wacana-wacana dari Komdigi ini bisa membawa arah positif untuk sosial media atau dunia digital ke depannya. Oke, kalau begitu Dania, Mas Gun, terima kasih. Terima kasih meja redaksi, sampai jumpa di meja redaksi selanjutnya.